Yang pasti kan bukan cuman kayak hujan doang ya, hujan doang yang deras. Pasti ada faktor lain. Nah, kira-kira itu faktornya faktor apa? Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di talk show kami, talk show Intel. Saya Raffi Diansa, saya akan memandu acara ini sampai akhir. Di sini juga ada narasumber kita, ada Panji dan Bagus. Dan audiens kita ada Zaki. Oke, Langsung pembicaraan kali ini nih. Dari kemarin awal kan pas tiap lampu merah pasti ada suara menyumbang-nyumbang. Nah, mikir itu apanya? Lihat dari depan mata Bang ini nampak. Nah, itu kira-kira sumbangan buat apa kalau kalian tahu? jadi sekarang kan emang lagi apa? Marak-maraknya. Emang lagi marak-maraknya kayak hujan gitu kan, kayak curah hujan sekarang di Indonesia lagi tinggi-tingginya kan. Jadi ada salah satu pulau di Indonesia namanya itu Sumatera. Jadi di Sumatera ini dia dapat musibah kayak bencana alam gitu. Bencana alam. Bencana alam. Jadi karena kita tahu kan kalau misal curah hujan di Indonesia ini emang sekarang lagi tinggi-tingginya. Emang sekarang hujan emang udah setiap hari emang kalau nggak pagi atau nggak malam gitu pasti hujan. Nah di Sumatera curah hujan tuh emang tingginya tinggi banget. Tinggi banget sampai ada sampai di Sumatera tuh udah banjir. Lebih tinggi mana sama Batam? Kenapa? Lebih tinggi mana sama Batam? Kalau tinggi bisa dibilang dari bencana alam yang udah jadi dari Batam sama Sumatera. Kalau dari saya Sumatera lebih tinggi curah hujannya. Oh, kalau boleh tahu nih, yang pasti kan bukan cuman kayak hujan doang ya, hujan doang yang deras. Pasti ada faktor lain. Nah, kira-kira itu faktornya faktor apa? Nah ini bagus. Nah, ini. Jadi kalau kalian search di internet bencana alam di Sumatera itu gak cuma banjir aja. Jadi ada lagi satu bencana alam yaitu longsor. Jadi bukan longsor yang skalanya kecil, emang longsor yang skalanya gede. Sampai apa? Orang-orang di Sumatera itu kan emang bener-bener udah susah lah. Emang udah hujan, evakuasi lagi kan gara-gara longsor itu kan. Makanya dari itu tadi kan di deket lampu-lampu merah ada sumbang-sumbang gitu kan. Itu emang buat orang-orang yang kena musibahnya gitu ya. Tapi bukannya di Sumatera itu bukannya banyak juga kan penambangan dari pemerintah? Iya. Itu juga salah satunya kan? Itu salah satu juga. Jadi kita udah pernah belajar ini di SD atau SMP. Penyebab dari longsor itu bukan cuman karena hujan doang, karena emang ulah manusia juga kan. Iya, pasti. Nah, di Sumatera itu bukan cuma penebangan aja. Di Sumatera emang ada penebangan. So penebangannya bukan skalanya kecil, emang bener-bener kayak penebangan emang buat hutan tuh udah habis. Habis. Bukan bilang habis, bukan dibilang habisnya bener-bener habis, cuman botak ada gitu botak. Kenapa? Botak gitu ya? Botak ya. Jadi per hari nggak 1-2 pohon yang ditebang, cuman udah banyak ditebang. Apalagi Indonesia sekarang ini kayak lagi miskin banget kan ya. Iya. Lagi butuh banget dana kan. Minyak sawit lah, apalah penambangan, makanya Prabowo tuh presiden kita mendukung penambangan kan. Itulah. Mungkin dari Iram ada pertanyaan? Ini masih yang akhir ini tuh yang ada hutan itu dihabisin ditebang pohonnya saking banyak berapa hektar ya. Nah, itu untuk apa sih itu sebenarnya? Buat ditebang pohonnya ini ya. Pohon itu kan kayu dari pohon itu kan emang penting ya buat sekarang. Kayak misal buat buku, bisa pensil, bisa buat bangunan juga. Bukan cuman kegunaan dari kayunya aja, tanah yang udah ditebang itu juga bisa jadi kegunaan. Nah, mungkin menurut saya pohon-pohon ditebang itu bukan cuman pohonnya aja yang digunain,
tanahnya juga digunain. Sekarang kan memang kan banyak lagi banyak pengusaha-pengusaha kan yang emang lagi cari tanah kan. Iya. Dan karena sekarang tanah di Indonesia tuh kan emang lagi padat-padatnya, emang nggak ada tanah yang nggak ada tanah kosong sekarang. Nah, di Sumatera itu dia luas, cuman karena emang ada banyak hutan di situ. Jadi banyak sekarang pohon-pohon ditebang, mungkin emang bikin cabang baru atau bikin mau perusahaan baru di situ karena emang Sumatera kan tuh luas ya. Iya. Kalau cuman gara-gara pohonnya aja, nah itu pohon-pohonnya ditebang-tebang semua. Oh ya. Banyak kali loh itu sampai berjuta Iya, hektar untuk tebang itu untuk bangunan tuh. Gak cuman kegunaan pohonnya aja. Nah semua ya kan. Terus bencana bencana ya bencana Ya, alam yang bencana. di Aceh itu yang banjir sampai ada tiga berapa ya? Tiga ya, apa Sumatera, Aceh, sama satu lagi apa tuh ya? Tuh setinggi apa sih ya banjirnya kemarin? Kalau bencana alam tentang banjir nih ya, ada tiga tadi bilang kayak Sumatera, Aceh sama satu lagi kurang tahu. Untuk tingginya, kalian bisa riset sendiri buat tingginya banjir nih. Karena curah hujan emang lagi tingginya, mungkin banjirnya emang udah tingginya emang Sampai ini tinggi seberapa? Segini tak? Segitu bisa Sampai kali. rumah orang malah. Ya rumah-rumah orang kan sampai emang penuh sama air air aja kan. Setinggi jendela rumah. Ya bisa jadi berenang itu. Makanya Bisa. itu agak bahaya. Airnya itu lagi kalau kopi. Di satu sisi anak-anak suka karena banjir itu mereka bisa senang-senang. Cuma di satu sisi lain ada yang dirugiin. Iya, itulah dia. Cuman ya itu lagi para warga tetap aja buang sampah sembarangan di sungai. Nah, itu itu juga juga kelebihan. Jadi apa faktor utama sih itu? Faktor utamanya juga. Terutama itu. Jadi jangan salah. Jadi kalau kalian salahin pemerintah tentang banjir ini, itu bukan salah 100% salah mereka. Iya. Udah buang sampah terus minta sampahnya dibuang oleh Manawara lagi. Itu Udah hancur banget. Pandawar udah bersihkan, guys. SDM-nya tinggi banget itu. Tinggi ya, tinggi banget. Tinggi banget ya, tinggi banget. Dah. Oke. Mungkin ya segini aja ya cara talk show Intel kita yang bertemakan bencana alam ya di Indonesia ini kan yang lagi buruk-buruknya nih kan. Dapat kita simpulkan aja ya. Di bencana alam ini banyak faktor-faktornya. Mungkin karena penebangan liar kan yang terlalu banyak itu. Sama yang tadi dibilang sama Panji tadi tentang buang sampah sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Momo deh. Nah itu dia ya kalian ya. Jangan ikuti buang sampah sembarangan ya, mau di sungai, mau di paret, kalian harus buang sampah di tempat sampah. Jadi kalian jangan ikut-ikutin lah kayak orang yang buang sampah di sungai, kayak di gorong-gorong, itu nggak usah diikutin. Kayak nanti kalau kalian ngebuang sampah yang dirugiin juga kalian juga. Banjir baru tahu. Nah, nanti banjir di rumah kalian. Nanti banjir Yalah. ternyata itu penyebabnya kalian nyalahin pemerintah. Nah, Pemerintah udah nyoba ngebersihin semua sampahnya, tapi kalian tetap aja buang sampah, sama aja dong. Kayak zong jadinya. Itu dia sama terus ya teman-teman. Udah lah ya, mungkin segini talk show Intel kita. Mungkin apabila ada kami semua ada salah kata yang kurang berkenan di yang kalian dengarkan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.